that day itu tuh aku bener-bener yang gabut deh bikin meal crab gitu. Jadi aku masih ada fotonya kayak second dinner today gitu macam meal crab gitu. Nih. Ada store itu tuh setelah 3 bulan. 3 bulan doang? Jadi kita PO pertama kan di Juni. Welcome back to BTS because every woman always has a great story. Untuk kali ini unexpected banget ya karena masih muda guys. Ayo kenalan dulu nih. Oke, hai semuanya. Nama aku Amelinda Ingriani Raharjo. Aku biasa dipanggil Amel. Aku co-founder dan juga sekarang aku CPO dari Bloomery Patisserie. Lulusan? Aku lulusan UGM, jurusan psikologi. Beda banget kan? Plot twist. Iya, itu plot twist banget sih, kok bisa gitu. Umur nih, pasti pada penasaran umur. Aku 23 tahun, sama kayak kamu, actually. Kelahiran 2001. Iya. Jujur ya, pas aku baru tahu, wah gila. Sorry ya, wah anjay nih. Yang ownernya nih umurnya 21 tahun. Wah, aku kepikirannya bakal lebih enak sih buat ngobrolnya. Jadi sebelumnya aku mau nanya dulu, Amel biasanya ngapain aja hari-harinya? Oke, aku biasanya itu tuh pasti paling nggak tuh daily ke kantor. Jadi aku daily ke kantor itu tuh mostly ya kadang meeting, terus kalau nggak briefing karena aku sekarang di produk, jadi mostly fokusnya tuh lebih ke R&D produknya. Jadi inovasi produk nih. Setiap bulan kita ada produk baru. Nah, itu aku bikin sama tim aku. Jadi ya handling itu sama quality controlnya. Oh, terus kalau misalnya bagian operasional, kitchennya kamu juga? Enggak. Itu di koko aku. Oh, ada koko ternyata. Ya, kita 4 bersaudara nge-handle Bloomery semua. Oh, keren banget. Jadi kamu anak ke? Aku keempat, paling kecil. Paling bontot. Iya. Jadi yang pertama cewek. Cewek. Oke. Cewek itu CEO-nya. Oh, oke. Berarti Cik Fania namanya. Halo Cik Fania, salam kenal ya. Umurnya berapa sih? Dia 29, 30. Ya 30 deh. Kayak 30. 24. Oh, tahun 94. Yang Dia kedua. udah punya anak. Oh, udah punya anak. Oke, udah sold out ya guys ya. Oke. Yang kedua berarti? Koko aku. Oh, oke. Namanya Koi Uang, dia handle-nya operasional di gudang, terus habis itu produksi itu dia. Mumet ya, bagian ini mumet. Mumet. Mumet banget. Terus yang ketiga, Cici. Yang ketiga Cici Cynthia itu. Jadi aku Koi Uang sama Cici Cynthia itu tuh kayak runtut gitu loh. Oke. Aku 2001, 2000 sama 99. Oh, seumuran. jarak. Berarti yang jauh cuma beda Civania doang ya? Iya, benar-benar. Jauh banget, tapi gila sih. Kalau aku jadi orang tua pasti bangga banget ya. Ini Bloomery udah segede ini, yang handle anak-anaknya semua dan akur-akur ya. Semoga ya. Amin. Paling ya kalau misalnya cekcok ya paling cuman soal kerjaan nggak sih? Iya, kayak gimana sih kamu tuh gini? Kayak gitu terus ya udah gitu sampai rumah udah biasanya. Tapi kan lebih enak ya kalau misalnya cekcoknya tuh antar saudara nih. Kamu gimana sih kok kayak gini tuh lebih plong ngomongnya dibanding sama karyawannya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Gitu sih. Makanya sengaja. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Terus biasa kalau office hour jam aku jam 9 sampai 6. Jam 9 sampai jam 6. Oh iya, kan berarti ini 4 saudara pegang hitungannya departemen masing-masing lah ya. Terus kalau di departemen kamu tuh isinya berapa orang kira-kira? Aku bisa dibilang paling small daripada semuanya. Jadi di aku tuh ada 2 tim R&D, 2 tim QC. Oh, oke. Tapi lumayan banget loh. Dan tapi basically kita tuh semuanya handle semuanya. Jadi berempat itu masih handle kayak store gini tuh dibagi gitu kayak. Gitu. Ya harus semuanya mau. Kita masih weekly meeting bareng gitu-gitu. Ya nggak apa-apa dong. Itu udah keren banget dan FYI ya. Jadi ceritanya aku tuh emang suka banget crab kan ya sebutannya. Aku tuh suka banget sama crab karena aku nggak bisa makan cake yang biasa. Karena bisa jadi kayak krimnya terlalu banyak. Enak gitu gak sih? Iya, terus kayak belum tentu kayak cake dalamnya kayak bolunya tuh kayak enak gitu kan. Makanya aku lebih suka crab. Terus crab yang paling aku sering beli unexpected-nya itu adalah Bloomery dan kok bisa? Iya makanya kayak kok bisa BTS dapetnya Bloomery kan aku sering beli ini. Terus kayak kalau aku bingung mau kasih kado ke teman itu kayak
ya udahlah beli aja Blueberry kan gitu. Di sini ya dulu ya. Iya, jadi aku selalu Gojek dari sini. Sebut merek. Ya itulah ya, GrabSend gitu dan lain-lain. Apalagi kan ada promo kan, Crab yang 5 rasa itu. Iya. Nah, iya itu. Aku sering banget ambil itu. Oh wow. Jadi biasanya WA ke admin. Ini langsung dari Grab sih. Oh. oke, Jarang oke, WA oke. admin, cuman kayak kok bisa? Tapi harganya lebih tinggi loh kalau di Grab loh. Iya, cuman kayak ya udahlah bundling 5 harganya dapat segini tuh masih kayak wah ini lumayan banget dan jujur enak, aku suka gitu. Se- Sedikit cerita dong Amel, ini Bloomer ini dari tahun kapan berdirinya? Aku berdirinya di 2020. Jadi waktu aku sendiri masih maba. Jadi aku semester 2. Semester 2 itu kan Covid. Iya. Nah, ya udah, sebenarnya waktu itu tuh random banget sih. Jadi kita tuh setiap malam kayak di rumah itu tuh kita ada second dinner lah kesannya gitu. Oh, Jadi oke. dinner itu jam 6, terus habis itu jam 9 pasti kita nyari dinner lagi gitu. Nah, biasanya kita ganti-ganti kayak at that day itu tuh aku bener-bener yang gabut deh bikin meal crab gitu. Oh. Jadi aku masih ada fotonya kayak second dinner today gitu macam meal crab gitu. Oke. Udah gitu sama si Cici kokoku. Jadi di rumah rame-rame makan macam-macam gitu lah. Setiap hari ganti. Nah, terus habis itu kayak enak nih, mama kan bilang gitu kan, yang kayak enak-enak gitu. Kalau kamu bikin lah gitu. Terus habis itu kita tuh awalnya nggak berencana kalau ini tuh PO. Oke. Kayak nggak berencana jualan sama sekali. Terutama karena bikin meal crab kan susah ya, satu-satu ini kan kayak Iya, ini layernya lapisannya satu-satu, banyak. bikin crab satu-satu, habis itu ngelayer satu-satu kayak mager banget, mending beli deh gitu. Tapi emang kita jujur sekeluarga kita tuh suka banget meal crab. Oke. Gitu. Jadi kayak ya, terus habis itu kita mulai bikin, terus waktu the second one kita bikin tuh karena mamaku ultah. Baru kayak udah buka PO deh gitu. Terus kita buka PO, tapi jujur, menurut aku photoshoot kita di waktu itu tuh niat banget. Kalau lihat feeds-nya Blueberry paling bawah, itu kayak itu dibantu sama teman kita kebetulan itu ngefotoin dan menurutku cantik banget. Terus kayak masuk di Instagram, semua orang langsung kayak ih cantik banget gitu kayaknya. Jadi kayak PO tuh bener-bener dari yang sekali seminggu sampai 2 kali seminggu gitu itu selalu penuh. Oke, jadi awalnya dari PO. Terus ceritanya ada store ini gimana nih? Ada store itu tuh setelah 3 bulan. 3 bulan doang? Jadi kita PO pertama kan di Juni. Iya. Juni tuh terus toko pertama ini September. Oke, itu laju banget sih. Agak ngegas sih, tapi kayak itu juga nggak karena Covid ya. Terus Iya. kayak kita kayaknya lumayan happy deh bisa keluar-keluar gitu. Iya sih. Terus yang di PO-nya bener-bener selalu penuh. Terus kita tuh di banyak banget request kayak DM gitu, minta. Kan dulu kita pembelian cuma DM doang. Iya. Lewat DM Instagram, which is susah banget. Terus banyak banget yang request minta offline store-nya dong, bisa lihat-lihat gini-gini gitu. Oh. Padahal masih Covid sebenarnya. Terus kita juga lumayan takut kan kalau misalnya juga Covid semua gimana karyawan segala macam gitu kan. Terus ya udah kita lewat sini pasan kan semua sini dulu kosong banget ya. Iya, ini belum seramai ini sih dulu. Iya kan, 2020 masih kosong banget. Jadi kayak secara pricing gitu-gitu juga Masih masuk. masih masuk banget kayak ya udahlah coba dulu gitu. Gitu deh. Terus baru buka pertama rame terus malah kita lumayan berkembang terus sampai sekarang. Spill dikit dong, ini cabangnya udah banyak loh guys, FYI aja ya. Iya. Cabangnya udah berapa nih? Cabang kita sekarang ada 8 tambah 2 pop up. Pop up-nya di... Pop up tuh ada 1 di Jogja di Balkos. Heeh. Terus yang kedua di Semarang di Sentosa Seafood. Oh. Terus 8, berarti 8 tuh exclude yang pop up ya? Iya. 8 plus 2. 8, berarti yang di Jogja ada berapa cabangnya yang udah store kayak gini nih? Oke, yang di Jogja tuh ada 2. Terus habis itu yang di Solo juga 2. Solo, ada di Solo 2. Solo 2, Semarang 2, Jakarta 2. Jadi wow. Terus 2-nya pop up. Iya. Sumpah ini keren banget. Terus siapa tuh yang handle store-store-nya itu? Store tuh basically mostly sih lebih ke kan masalah store itu tuh mereka mau udah punya SPV masing-masing. Oke. Cuman mostly tektokan kalau sama BOD-nya sendiri dari berempat itu paling banyak sama Ci Cynthia karena dia yang handle HR kan, HR and finance. Jadi yang lumayan lebih direct ke
karyawannya. Oh gitu. Tapi mostly kita kalau weekly meeting ke berempat ini. Tuh, jadi semuanya dapat reportnya, semua divisi dapat oh gini gitu. Sumpah keren banget. Unexpected ya. Jadi kayak aku pas tahu cerita Bloomery ini tuh dihandle sama anak seumuran kayak kita dan cabangnya banyak. Terus ini kan kamu handle bagian produk kan. Nah, awalnya aku tahu Bloomery itu karena Crab ini. Terus sampai sekarang aku tadi masuk store kan aku lihat, wah, udah ada teh ya? Ada. Habis itu aku baru lihat ini namanya cheesecake brulee. Terus ada milk bun sama kalau makaron kayaknya udah agak lama ya. Udah dari tahun lalu juga. Sama ini yang ini baru nggak sih? Baru ini blue miso. Ini ceritanya kayak gimana nih? Kok bisa ada ini semua? Oke, kalau awalnya milk crab itu tuh kan kita udah sekarang tuh jujur kita pernah rilis sampai kayak di display itu 15 varian gitu. Dan kayak aku merasanya kayaknya milk crab ini boleh deh kita cuman kayak 10 varian aja. Sekarang 10. Iya. Terus kayak aku takutnya just because kayak biar orang-orang nggak bosen, lebih kayak gitu. Jadi kita mulai masukin ke cheesecake, mulai masukin ke yang lain kayak gitu-gitu. Ya kalau cheesecake ini termasuk karena sebelumnya kita udah pernah rilis namanya cheesecake. Terus habis itu emang menurut aku cukup enak gitu daripada aku bandingin sama kompetitor dong yang jelas kayak gitu. Dan aku main pede sama produkku gitu. Makanya terus kita akhirnya rilis dan ternyata ramai juga ya. Gitu. Ini cheesecake ini kamu buat berapa lama? Mulai dari research, try sampai dia rilis. Research kita tuh mostly tuh di rata-rata 1 bulanan ya. Oh, tapi emang cepet sih kalau F&B. Cepet soalnya kita bisa kayak bener-bener pagi tuh dari seharian aja ya. Kayak kemarin kita R&D-an begitu nggak oke kita langsung bikin lagi. Jadi sehari bisa kayak 4-5 sampel gitu loh. Gitu, jadi bisa cepet banget. Resepnya semua dari kamu? Jadi sekarang udah ada timku. Timku tuh juga bantu aku kayak ngerjain resepnya ini. Tapi kan base-nya pasti dari aku kan. Iya. Terus kalau misalnya kayak project-project yang sedikit lebih besar yang kayak kayak kita make a big deal of it gitu. Misalnya kayak hampers, cookies gitu kan ada kayak ya. Aku yang penting akunya approve, tapi kan semuanya bisa ngerjain gitu. Oh iya, benar. Tapi kalau yang kayak gini-gini, cheesecake gini, terus blue miso ini masih dari aku sendiri resepi. Kalau yang blue miso ini R&D-nya berapa lama nih? Blue miso mungkin 1,5 bulanan ya kayaknya. Lumayan ya? Lumayan. Lebih cepat cheesecake-nya? Cepat. Karena cheesecake-nya mungkin udah pernah rilis kali ya. Jadi kita tinggal kayak transitin dari resep lama di perfecting lagi. Gitu. Terus aku tuh awalnya baru tahu kalau Bloomery juga ada minuman, jujur li. Kalau minuman berarti dari kamu juga? Jujur ya, karena karena YBG itu kan sebenarnya ada anak perusahaan kan. Nah itu tuh ada cateringnya dan aku tuh kayak, gila ini F&B tuh pusing banget loh bisnisnya. Kenapa? Pusingnya? Karena ngurusin orang. Kedua, operasionalnya tuh mumet banget, jujur. Dan ketiga, belum lagi kalau catering kan nganter ya. Tapi kalau ini kan, aku tuh kayak, wah aku kalau bisa F&B tuh menghindari banget offline store. Kenapa? Pusing, orang yang jaga. Iya, pokoknya literally, bener-bener kayak operasional. Pokoknya ngurusin orang yang ada di store. Itu kayak, anjay mumet banget coy. Emang sih, pusing sih. Tapi karena kita start with that, I think kayak harus expansionnya jadi ke situ terus gitu. Tapi emang sales kita termasuk salah satu yang paling besar ya online juga gitu. Iya sih. Online kayak berarti aja ordernya online kan. Iya, karena kayak sekarang pokoknya kalau ada di platform tuh carinya lebih gampang sih. Kalau mau nyari crab kan tinggal tuh saya crab gitu kan. Nanti yang paling atas muncul yang ratingnya yang paling bagus atau nggak paling dekat gitu. Makanya ya udah aku ordernya ini doang. Jadi dari awal aku tahu crab dan suka crab itu dari Bloomery. Oh iya. Iya. Tapi sama sih, aku juga kayak aku nggak terlalu suka cake. Jadi kayak begitu makan Bloomery menurutku nggak enak gitu. Iya. Satu gitu. itu. Jadi kayak pas aku coba, enak ya, krimnya dapat. Terus crab layernya tuh kayak ini banyak banget dan kerasa. Terus aku coba,
apa pujian yang paling orang suka kalau misalnya buat cake itu adalah ih enak, ini nggak terlalu manis, bener nggak sih? Nah itu, Bener-bener. wah ini rasanya banyak tapi nggak terlalu manis. Iya Itu. sih, oke aku lumayan kayak precise, kayak jangan kemanisan gitu. Iya iya benar. Karena Sih. kalau kita mau request, aduh pokoknya pesan cake jangan yang terlalu manis deh, tetap aja pas datang-datang manisan. Kalau nggak less sugar gitu, kita juga kadang kalau misalnya customer yang mau custom gitu, kita boleh juga. Oh ya bisa. Oh, jadi itu kita pakai gulanya yang stevia. Berarti pesannya di WA ya? Heeh. Oh Itu juga enak sih kalau aku ke WA biasanya ke admin tuh literally aku cuma chat admin kayak, "Min, mau order ini kasih tulisan ini, kirim ke sini." Udah jam segini nanti kirim sendiri gitu kan, Oh gitu. gampang ya. Terus kalau admin tuh siapa yang handle? Ada adminnya. Jadi di Oh. semua store kita punya admin masing-masing. Semua kota sih basically. Jadi kayak Jogja, Jakal sama Tamsis digabung. Jogja, Jakarta, Tamsis. Oh. Jakal sama Tamsis. Oh iya. Gitu. Sebelumnya ada nama Bloomer ini ada artinya nggak sih? Oke. Jadi kalau si nama kita awalnya banget tuh Bloom. Oke. Jadi Bloom Patisserie. Heeh. Jadi kalau di Instagram kita dulu tuh bloompatisserie.idn namanya. Mm-mm. Jadi kalau email kita sekarang tuh masih pakai Bloom Patisserie. Oke. Terus kenapa kita ambil Bloom sebenarnya karena maknanya bagus sebenarnya kan, kayak bloom, Iya. blooming gitu. Mm-mm. Jadi kayak dulu mau buka toko pun kita bukan coming soon tapi blooming soon gitu kan. Oh iya. Kayak dari awal maknanya udah bagus tapi kayak cantik nih namanya Iya. gitu. Terus habis itu kita setelah 2-3 bulanan kayaknya kita tuh mau mulai patenin, suka punya store kan kayak serem kan kalau misalnya Iya. ini. Kita patenin, ternyata udah ada yang punya namanya Bloom. Ya udah kita pikirin gimana supaya kayak ritmenya bagus. Oh, blueberry bagus nih gitu. Terus yang untuk bagian jujur ya pas aku lihat tokonya nih, store-nya kok lucu, ada bunga-bunganya, terus Ini hasil rebranding kita nih. sumpah Iya, kita baru banget rebranding tahun ini. tahun ini. Heeh. Berarti Q1 ya? Q1 Q2. Jadi proses rebrandingnya tuh udah lama banget dari kayak November tahun lalu, jadi hampir setahunan lah. Itu tapi kita baru total realization-nya tuh di Juni kemarin waktu kita Enif Oh, NF-nya Juni. Tanggal berapa tuh? tanggal 5. Ya BG Sisters tanggal 6 guys. Oh iya. Tapi September sih cuman ya BG Sisters hari jadinya itu di tanggal 6 gitu. Beda sehari doang ya. Makanya unexpected. Terus yang bagian desain interiornya dari siapa itu? Suaminya ciciku tuh interior design, arsitek. Oke, Jadi wah ini. digambarinnya kayak gimana ini gitu. Makanya pas aku lihat kayak wah anak umur segini terus story-nya kayak gini tuh kayak udah bagus banget. Ih, masa sih? Iya, Banyak gak sih? Cuman kan maksudnya kayak orang nggak menyangka ternyata di balik Bloomery ini tuh ada kamu, Amel, yang umurnya baru 23 tahun, kelahiran 2001 dan story-nya tuh cabangnya di mana-mana. Terus iya, aku tuh paling ini sih, aku paling tertantang soal target. Jadi pas aku denger target kayak keren banget. Bagian marketing siapa yang ngurus berarti? Udah punya timnya, tapi di bawahnya CEO. Oh, di bawah CEO Civania berarti. Wow, itu lumayan mumet sih. Ya, Civania tuh nge-handle-nya bizdev-nya sama marketingnya. Oke, kalau Civania berarti dari ini UGM juga. Enggak, Civania tuh lulusan, dulu dia kuliah di US. Oh. Dia malah food science. Jadi dia lumayan sangat membantu aku banget karena aku yang suka masak, tapi aku nggak ngerti banget kan kayak ini gimana sih kalau misalnya kenapa sih dia nggak set gitu. Oh, jadi dia lebih banyak ini ya. Oh, keren banget soalnya nggak ada yang tahu ternyata Amel lulusan psikologi, guys. Random banget sih memang. Itu emang kayak, hah? Sumpah seriusan lulusan psikologi gitu. Kayak umurnya masih Ngertiinnya segini. baking lagi. Iya, ngertinya baking, bagian R&D lagi kayak hah gitu. Terus dibalik itu semua karena satu jurusan beda, kedua since ya bisa dibilang umur kita masih segini lah ya, jauh banget sama yang di atas kita yang mungkin udah pernah kerja sama orang, kedua mungkin kuliahnya emang lebih bagus. Selama kamu ada di Bloomery ini, kamu ngurusin ini semua tantangan yang paling kayak kamu kayak
anjir ini susah banget coy gitu. Itu apa? Apa ya? Banyak banget sih. Dari awal banget kan kita satu store aja aku masih nge-layer setiap hari gitu-gitu kan. Oh. Dan kayak ya semuanya berantakan, yang penting cake-nya jadi gitu. Iya. Kayak sistem kan nggak ngerti banget. Terus kayak sekarang kita udah pakai ERP dari back end sampai ke front end yang kayak benar-benar paling akhir gitu. Terus sampai ke after sales-nya ke customer, ada membership-nya gitu-gitu kan. Iya. Itu sistem yang harus di-build semua. Terus habis itu kayak bikin SOP, jadi kayak setiap ada permasalahan baru bikin SOP baru, kayak gitu kan Iya. selalu ada kan. Itu yang susah sih sebenarnya. Terus kayak produk juga gimana inovatifnya gitu-gitu kan kepikiran banget ya. Kayak yang selalu aku pikirin, orang-orang yang kayak birthday selalu beli Bloomery, aku just takut mereka bosen gitu. Oh, berarti lebih kayak ke customer-nya ya. Mereka bosan nggak ya kalau pakai Bloomery terus gitu? Makanya terus kayak jadi oke, harus lebih inovatif nih kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Mostly itu sih R&D sih kadang pusing banget sih yang Iya. kayak aku lumayan beberapa kali sampai kayak nangis, aku nggak bisa, kenapa ini gitu. Kayak gitu. Kamu nangis Aduh, biasa banget gara-gara gitu. apa? Ya karena kayak kok produknya nggak enak-enak sih, kok nggak approve sih gitu. Oh, terus biasa yang jadi siapa nih yang jadi tester pertama kamu? Tester pertama banget pasti tim aku sendiri dong, kan Oke. aku bertiga nih ngerjain kayak semua harus approve dulu baru kita keluarin kayak nanti. Terus cobain lah ke anak-anak office. Jadi anak-anak office itu tuh kalau kalian kerja di Blueberry gitu, itu tuh bener-bener setiap hari ada aja gitu sampel baru yang kayak dicobain, yang ternyata rilisnya 2 bulan lagi gitu. Enak banget ya, nggak perlu beli dessert. Ya Jadi kayak tiap pagi kita biasanya kan, aku kan biasanya ngecek chiller nih jam 9 kan kita udah masuk, jadi kayak ngecek dulu itemnya ini kita cobain, oke udah approve, coba testing yang lain. Jadi jam 9 jam 10 tuh udah ada, mereka sampai kayak jam 11 boleh sih Ci, kayak gitu. Oh gitu, masih terlalu pagi ya, perutnya belum terlalu siap nih. Iya bener kayak gitu. Keren. Terus kalau misal kayak kalau berdasarkan cerita-cerita sih dari teman-teman yang pernah aku kenal, terus kayak dia bilang kalau misalnya jualan jasa itu ya, terus kan produk itu kurang lebih sama lah ya, kayak kita buat sesuatu tapi kayak orang tuh nggak suka simpelnya. Itu sakit hati banget gak sih? Lumayan, tapi kita kayak mencoba keep it kayak ya udah jangan kayak baper banget gitu. Kan pasti kayak ya yang komplain negatifnya gitu tuh Iya. satu dari berapa banyak sih kayak gitu. Terus kalau emang dari produknya sendiri pasti kita review juga dong, produknya gimana sih gitu. Terus kalau dalam estimasi nih dalam satu bulan gitu, yang kamu terima komplain berapa banyak? Jujur udah nggak sebanyak itu sih, karena kita pretty strict sekarang di situ, jadi jangan sampai komplain gitu. Yang kayak QC-nya di toko juga kita lebih strictin, sampai kayak cara bales admin aja kita cekin gitu loh. Oh iya? Wow. Kayak kita ngecek dari situ, terus habis itu kita juga punya mystery shopper yang kayak ke toko emang buat nge-review tokonya nih. Jadi kayak gitu. sebagai customer biasa tuh gimana sih gitu. Jadi kayak tokonya berantakan banget. Terus kayak lagu juga kita kan setting di sini. Iya. Jangan sampai lagunya ternyata Terlalu gede. dangdut gitu. Kayak itu kan nggak boleh banget gitu kan. Iya sih, nggak sesuai banget sama umurnya. Kayak gitu-gitu yang kayak kita perhatiin banget. Jadi kayak ya komplain tuh lebih ke kayak kadang kelupaan masukin cake gitu. Jadi kayak pesannya 3 dikirimnya cuma 2 gitu kan. Dulu sering banget gitu kan. Karena emang ya kadang kesalahan manusia ini Human error. sudah banget gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari produk ternyata sampai ke customer asem atau enggak apa gitu, kita pasti cek. Itu sih. Cuman kadang banyak yang kayak lumayan subjektif banget juga, jadi ya sudah. Iya sih. Soalnya kayak jujur aku kan belum pernah kerja sama orang. Jadi tuh kayak Sama lagi. ya kan. Jadi kalau misalnya kayak kita mau kerja sama orang kayak di umur kita tuh udah terlambat banget mau coba kerja sama orang. Jadi kalau misalnya dikatain gitu kan, punyamu kayak gini loh. Jujur karena aku jualan produk sebagai apa kayak cuman ibarat ya begitu kan kayak platform doang nih untuk kalau kamu beli barang ini ya di sini gitu. Kita penawarannya offeringnya ini. Tapi kadang kalau misalnya dikomplain juga aku tetap sakit hati. Tetap baper sih. Iya. Kadang juga kesel aja kayak
tiba-tiba ada yang review di Google kayak gini Oh, iya. gitu. Mana review Google kan nggak bisa di-delete sama sekali kan. Iya, kecuali diedit ya sama yang review ya. Iya, jadi kayak ya udahlah, kalau komplain ke kita aja belum, kenapa harus review langsung ke sini gitu. Tapi berarti F&B itu pokoknya atau apapun deh yang ada store-nya, review Google tuh sangat ini banget ya. Penting banget sih. Saya kan kayak kamu deh coba kalau misalnya mau ke suatu tempat pasti bukanya lewat Google dong. Iya. Terus kayak sih. kalau misalnya nggak tahu tempatnya gimana, pasti baca review dulu. Iya benar. Aku tuh baru ngeh kayak karena selama ini kayak karena aku kan juga jualan ya. Pokoknya aku tuh fokusnya kalau di BG bagian sales dan promosi. Jadi kayak aku penasaran ini orang kok kenapa banyak banget lapak-lapak yang buat kalau kamu review Google dapat diskon dan lain. So kayak oh iya berarti sepenting itu ya review Google. Sebenarnya karena trusted-nya sih. Ya sih orang apa-apa kalau belum kenal lihatnya di Google dulu ya. Baru oke. Terus dia balik Bloomery ini semua, kamu tuh ada role model nggak sih? Kalau role model aku lebih ke my own family sih. Jadi kayak papa mamaku, terus cici-ciciku, semuanya tuh menurutku keren-keren banget. Yang kayak papa mamaku kan kayak papaku kerja sama orang ya. Dan kayak aku merasa aku tuh dari kecil jadi kayak lumayan hardworking karena orang tua aku sendiri gitu, yang kayak ya emang lumayan nge-push kita juga kayak ayo semangat lo kayak gini gitu. Terus kayak dulu tuh aku ingat banget there's this one word yang kayak papaku tuh bilang kalau lebaran kan Jogja rame banget kan. Iya. Terus kayak tuh apa namanya kalau lebaran kayak gini harusnya bisa dimanfaatin nih. Kalian di rumah cuma ini doang kayak jahat kan, biasa kalau Chinese kan emang kayak galak-galak gitu kan. Terus tapi kayak sekarang aku ngerasain ya sekarang kalau lebaran kita yang kayak bener-bener gak boleh liburan nih gitu loh. Iya, malah lebaran kita nggak bisa libur apa aja kan Bia. Bener-bener kayak harus standby, harus dimaksimalin kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Terus kayak cici-ciciku yang kayak sampai sekarang sebenarnya ongoing kan. Kita udah kerja bareng 4 tahun dan menurutku semuanya kayak wow, aku harus bisa kayak mereka sih, kayak aku harus bisa sesemangat itu kayak ya kalau lagi capek ngelihat mereka tuh kayak kok mereka semangat banget ya kerjanya tiap hari udah bener-bener kayak Nggak ada rajin suntuk-suntuknya. gitu. Ya mungkin ada fasenya masing-masing kan. Jadi kayak tapi ya menurutku jadi motivasi aku waktu bener-bener aku down aja sih jatuhnya. Keren. Cuman aku yang buat aku nggak nyangka adalah karena teman-teman yang aku kenal di Jogja ini, Jogja itu kan terkenal karena slow living-nya ya. Iya benar. Nah, aku tuh kayak nggak nyangka. Makanya tadi sebelum ini dimulai aku nanya, kamu asli Jogja? Iya. Iya, belum pernah kemana-mana. Aku tumbuh besar di Jogja kayak, wow, keren banget. Maksudnya kayak jarang loh orang Jogja yang kayak di umur segini kita punya target segini dan aku keep going untuk achieve target itu. Jadi kayak dirimu nggak kerja slow living? Ya nggak tahu ya. Soalnya aku dulunya emang awalnya aku nggak suka gabut. Oke. Jadi kalau dulu awal-awal Bloomery banget, kalau misalnya aku gabut dikit, aku tuh di store, aku tuh ngapain kayak gitu loh. Oh. Kayak nggak pernah gabut. Tapi Berarti- kalau sekarang mulai kayak ya udahlah minggu libur boleh lah gitu loh. Tapi emang ngerasain nggak sih? Aku juga akhir-akhir kayak gitu. Mulai kayak udah kuat capek gitu. Oh, nggak dis. Kalau dari aku ya, nggak di apartemen, di kantor. Kalau nggak di kantor ya di apartemen. Ya, depan laptop lagi. Ya, muka-mukanya ini lagi. Ya, syuting lagi gitu loh mikirnya. Suntuk banget ya. Tapi kalau cici-cicimu masih on fire ya? Iya kayaknya mereka sih sebenarnya sama. Cuman kalau semuanya sama sih kalau itu sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak lagi weekdays, terus habis itu kayak aku lagi kayak kerjaanku lagi nggak beres deh gitu. Tapi lihat yang mereka yang beres semua masih bisa ngerjain dengan baik, berarti aku bisa gitu loh. Aku mikirnya selalu kayak gitu lebihan. Tapi kalau misalnya kayak minggu istirahat kayak ciciku apalagi udah punya anak kayak gitu kan. Iya Jadi sih. kayak apa quality time sama anak juga ya udah very very make sense gitu menurutku. Kayak udah sana nggak apa-apa gitu. Tapi aku kayak, sekedar kerja. kamu pernah nggak sih ngerasa kayak di umuran kita itu keren banget ya, ini orang kerja keras banget, tapi pas kita udah kerja sekian tahun gitu kayak kita tuh kayak lebih menghargai waktu weekend, benar nggak sih? Iya benar. Soalnya dulunya kayak kita nggak bisa menikmati kan. Iya. Karena bener-bener ya setiap hari kerjanya nih. Setiap hari kerja. Apalagi dulu masih nge-layer sendiri, jualan sendiri gitu kan.
Iya. Ini kamu awal buat meal crab ini, aku penasaran, itu berapa lama cobanya? Berapa ya? Kayak R&D yang serius banget gitu. Iya. Yang sampai kita PO pertama kali sih sebulan ya. Tapi cuma 4 varian. Dan ongoingnya kita improve terus. Dan aku tuh kayak di antara semua yang jual cake ya, cuma Blueberry itu pilihannya banyak banget. Terus per rasa itu kamu berapa lama sih buatnya? Kalau maksudnya Per variasi? daily-nya. Ah, Kalau sehari, waduh. Sekarang sih udah, karena kita udah ada sistemnya, jadi kayak lumayan efisien ya. Jadi kayak udah crepes-nya kan udah dibikinin semua, jadi udah ready gitu. Terus habis itu bikin, kalau nge-layernya sekarang tuh kita targetin 15 menitan per satu cake. satu cake tuh yang bulat gitu ya? Satu bulatan 20 cm. Rata-rata 15 menit, tapi tim aku tuh udah jago-jago banget guys. Jadi Udah lihai ya. jauh lebih jago daripada aku. Jadi kayak mereka bisa yang, aku pernah ada yang ngitungin tuh sampai kayak 8 menit, 9 menit itu tuh mereka bisa. Aku kayak, oke. Ini berapa layar? 23-an, 23-25. Kalau buat crab kayak gini, yang paling sering buat fail tuh apa? Yang bikin fail biasanya krimnya. Oh, Krimnya krimnya. kan harus set. Jadi kayak kalau nggak set dia bakalan metre jatuh gitu. Oh gitu. Kalau nggak crepes-nya yang kadang bolong-bolong, Kalau crabs bolong ngaruh juga. ngaruh. Cuman kita kan udah ada QC ya. Jadi kalau misalnya bolong-bolong gitu nggak bakal bolong gosong gitu nggak dipakai. Di antara semua produk yang kamu buat, yang paling susah yang mana? Makaron. Sumpah? Makaron tuh emang buatnya kayak gimana sih? Makaron tuh Yang buat dia paling sebenarnya susah? nggak susah, tapi dia kayak detail banget ya. Jadi kalau misalnya kayak kan aku mainin suhunya, terus habis itu kayak konsistensinya, teksturnya kayak gimana itu tuh harus dicek semua. Kalau beda dikit aja, hasil akhirnya beda gitu. Oh gitu. Jadi yang ngerjain harus benar-benar ngerti dari step awal bener, step 2 bener, step 3 bener kayak gitu. Detail sih. Kalau yang lainnya kan nggak sedetail itu. Iya. Jadi kayak ya paling nggak cuman kayak miskinya pakai ini, terus habis itu kita campurnya konsistensi akhirnya kayak gini nih, udah kayak gitu. Itu rata-rata aman. Yang ini enggak. Kalau makaron ini R&D-nya berapa lama nih? Wah, lama sih itu. Berapa bulan? 3 bulan, 4 bulanan ada kali. Ini paling lama di antara yang lain. Heeh. Wow. Itu kamu Tapi sama emang tim? awalnya kita kan kayak nggak yang kayak oke harus rilis makaron gitu, enggak. Jadi yang kalau misalnya rilis ya udah gitu. Oh, oke. Makaron ada berapa rasa? Ini 5. Kita Ini sekarang semuanya? ada 8 Oh, ada 8 rasa. Yang paling kamu suka makaron. Ini yang biru? yang coklat. Oh, yang tengah. coklat. Ini apa rasanya? Itu karamel popcorn. Oh, itu di dalamnya popcorn. Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya tuh ini produk yang kayak awalnya kita mau coba ke karamel atau enggak, aku lupa deh waktu itu tuh pengennya rasanya apa gitu. Terus habis itu aku pertama coba kayak iko malah mirip karamel popcorn kayak popcornnya si XXI. Iya. Jadi kayak ya udah namain aja karamel popcorn gitu. Mantap. Jadi harus rilis. Terus Sama yang- Earl Grey Earl Grey itu yang nggak ada. Oh, nggak ada di dalam. Tapi leci raspberry itu juga enak yang pink. yang ini, yang pink. Itu Terus 3 kalau favorit. kalau yang crepe yang paling kamu suka rasa apa? Tiramisu sama ini Ini apa sih? crunchy malted. Aku kayaknya belum pernah beli yang ini. Tapi Oh, kalau iya? yang tiramisu aku sering. Terus sama yang ditaburin di atasnya itu apa sih? Itu tiramisu nggak sih? Ya. Iya kayaknya. Kayak iya. Banyak ya, Wak, ya. Iya sih seingatku iya. Terus paling favoritnya dari cicikmu apa biasanya? Kalau Kokoko itu tiramisu juga. Oke. Ciciku itu yang Cynthia Mhm. itu cheese. Dia cheese emang ini. pecinta cheese banget. Jadi kalau semua yang kita R&D cheese harus approve dia gitu. Oh gitu. Perasa udah tahu nih approve-nya Bener-bener kemana. tahu banget. Terus kalau yang paling besar tuh kayak blueberry deh. Kalau nggak blueberry tiramisu juga. Oh gitu. Itu tadi Cik Cynthia. Dia yang handle HRD Finance. Oh. Kalau Cik Cynthia lulusan mana? UGM juga dia. Oh. Manajemen. Oh, manajemen. Wow, keren. Terus kok siapa tadi? Ko Iwang. Kok Iwang itu? Dia di US, teknik kimia.
Agak beda juga sih ya. Iya. Kalau Cynthia masih masuk. Iya. Yang paling agak beda Paling make banget sense tuh dia sih kayaknya. iya. Dan yang dia handle juga sejalur Sesuai, ya. iya. Yang paling beda berarti kamu sama kokomu. Kok bisa juga beda lah. Civan tapi kan maksudnya masih bantu kamu ya kan, food kan. Benar. Kok bisa ambil jurusan itu? Pokoknya kalau aku Kalau tuh- jurusannya karena dia udah masuk ke itu dulu sih, baru kita bikin Bloomery. oh gitu. Terus kalau kamu kenapa ambil psikolog tuh ceritanya? Kalau aku personally dulu karena aku nggak mau kuliah yang paling serius. Nggak pengen ngitung. Iya. Jadi nggak mau yang serius-serius banget. Walaupun awalnya kan mamaku tuh suka pengen banget aku jadi dokter. Terus Oke. aku juga sebenarnya lumayan kayak tertarik gitu loh. Ah. Kayak, ih menarik juga, tapi kayaknya nggak bisa deh serius banget gitu. Terlalu berat Kayak ya? terlalu belajar gitu. Iya. Terus kalau rata-rata kan manajemen ya, kalau aku kan dulu STC, jadi STC rata-rata pasti manajemen yang kayak ya ujung-ujungnya kerjanya bisnis gitu-gitu kan. Iya. Tapi aku merasa kayaknya kalau bisnis gitu tuh menurutku banget bisa belajar di luar. Iya. Tuh. Ya udah, jadinya kayak terakhir tuh antara ilkom sama psikologi. Kenapa nggak ambil ilkom? Soalnya aku lebih dulu tuh aku ya super ekstrovert banget dulu ya. Dulu. Sekarang udah capek kayak. Dulu tuh ekstrovert banget, jadi aku suka ngobrol sama temen-temen yang kayak dengerin mereka curhat aja tuh seneng banget, dan kayaknya itu mirip deh sama psikologi gitu. Oh. Gitu. Terus kayak anak SMA belum ngerti nggak sih kayak pengen apa? Iya, itu kayak berasa kehidupan kita selanjutnya itu bakal ditentuin dengan jurusan yang kita ambil. Iya. Padahal ya nggak tahu ya. Di Iya. SMA kayak nggak sama sekali nggak dapat knowledge-nya tentang itu gitu. Jadi Iya. kayak habis kuliah mau ngapain kayak gitu aja kan banyak yang nggak tahu kan. Jadi kayak aku merasa sekarang aja kayak ya sistem pendidikannya kayak jadi nggak jelas, jadi banyak yang salah jurusan karena itu gitu. Bener sih, tapi aku juga kayaknya orang-orang Cina pada umumnya tuh kayak ya udah ambil manajemen aja. Iya. Karena lapangan pekerjaannya banyak, Benar, pasti dapat benar. kerja dan lain-lain. Kayak ya udah manajemen aja. Gitu. Pasti Kayak- karena itu sih. Oke, kita udah di penghujung nih. Kita udah ngobrol banyak banget. Goals kamu ke depannya untuk Bloomery apa nih? Sebenarnya aku pengen banget, semoga banget, doakan ya teman-teman. Amin. Itu pengen jadi go international, amin. Amin banget. Tapi firstly mungkin step awalnya go national dulu, jadi bisa ya makin memperluas market, terus makin dicintai oleh customer kita. Bluemates ini. Bluemates ya namanya. Iya, ya. kita sebutnya Bluemates. Terus ya semoga semua produk-produknya juga konsisten, terus stabil aja sih, semoga. Jadi bisa dor ke sini gitu. Kalau pada bilang di Instagram kita tuh kayak gebrakan lagi, apalagi sih Bloomery kayak gitu. Oh, oke. Semoga Keren. gebrakan-gebrakan kita selanjutnya, amin, sukses. Amin, amin kenceng-kenceng sih. Soalnya aku nggak nyangka aja. Udah ada di 4 kota kan berarti? Udah 4 kota cuy. Padahal dari tahun 2020. 4 tahun kita. 4 tahun tapi cabangnya udah di mana-mana ya. Iya. Ada nggak sih pesan buat ini nih ya bagi sisters yang nonton, mana tahu kan seumuran kayak kita kan? Kalau pesan-pesan jangan males sih kataku. Jadi kalau walaupun sekarang kan kita masih punya, aku merasa kita tuh punya waktu panjang banget. Jadi Iya. kayak bisa banget kita kayak memaksimalkan itu dengan mengusahakan sekarang, dan besok bisa menikmatinya dengan lebih baik kayak gitu. Kalau aku inget sih yang Najwa ya kalau nggak salah yang ngomong ya, since masih muda pakai dulu kegagalannya sebanyak mungkin. Iya bener banget sih tuh. Kayak coba macam-macam aja. Jangan malas intinya ya, meskipun di Jogja jangan slow living. Iya benar. Udah guys. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Tapi sebenarnya banyak sih yang pengen aku nanyain, cuman di bagian belakang udah kayak gini terus nih. Nanti aja lah ya, malah tahu di next episode ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan habis ini kita bakal promosiin si Bloomery dari Ciamelnya sendiri. Iya, jangan lupa mampir ya. Kita udah ada di Jogja ada di Jakal sama Tamsis. Terus kalau di Solo kita ada di Keprabon sama Sumber. Kalau di Semarang kita ada di Kota Lama sama Tembalang. Terus kalau di Jakarta ada di Haji Nawawi sama Pesanggerahan. Mampir. Pop-up-nya? Pop up-nya ada di Balkos sama Sentosa Seafood.
Semarang. Mampir ya guys, dicoba. Paling enak, aku paling suka milk crab-nya. Ini milk Jangan crab lupa enak ya. cobain. Iya. Karena kita banyak banget produk baru. Ini salah satu produk paling baru kita. Namanya tadi apa? Blue Miso. Ini Blue Blue Miso Miso. kacang mede kita ini tuh dairy free sama gluten free. Jadi udah ada produk yang cocok buat banyak alergennya juga. Keren, wajib dicoba. See you di next BTS. Dadah. Hai semuanya, nama aku Amelinda Enggriani Raharjo, biasa dipanggil Amel. Aku CPO dan juga co-founder dari Bloomery Patisserie. Bloomery Patisserie ini dibangun dari tahun 2020. Kita ini provide mostly milk crepes, terus ada cheesecake, bisa buat birthday companion kalian juga, buat kirim ke teman-teman. Dan kita udah ada di 8 cabang, ada di Jogja, Solo, Semarang, sama Jakarta. Kalau di Jogja kita ada di Jakal sama Tamsis. Kalau Solo ada di Keprabon sama di Sumber, kalau di Semarang ada di Tembalang sama Kota Lama, dan yang terakhir di Jakarta ada di Haji Nawawi sama Pesanggerahan. Dan kita juga udah ada di GrabFood dan GoFood, so jangan lupa beli ya.